Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Dalam konten ini saya akan melanjutkan tentang kewilayahan gitu ya. Jadi di kewilayahan ini yang saya samarkan sebenarnya tentang kewalian gitu ya. Jadi pemegang wilayah sama dengan seorang wali gitu, waliullah gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang ada pemahaman gitu. Jadi seseorang tuh jangan mengaku-ngaku seorang wali gitu ya. Jadi saya samarkan bahwa saya pemegang wilayah gitu. Karena memang itu terjadi. Itu kejadian sama perjalanan diri saya sendiri. Jadi pemegang wilayah yang cukup luas gitu. Sebulatnya dunia bumi ini gitu. Tahun 2003 seleksinya, tahun 2005 pelantikan gitu. Jadi pemegang wilayah seorang kutub ini beliau jadi rata-rata gitu kan. Dari masa ke masa itu tiap pemegang kewilayahan tertingginya seorang kutub gitu. Jadi seorang kutub ini dilantik, dibeat langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seorang kutub ini bisa mengangkat seorang wali yang di bawahnya gitu. Seperti wali abdal, wali ahyar gitu. Yang makomnya di ahyar atau abdal ini dilantik, dibeat oleh seorang wali kutub. Jadi kutub dibeatnya langsung oleh baginda Rasulullah. Seorang kutub ini bisa melantik yang pemegang wilayah yang di bawah gitu. Walaupun pernah kejadian yang luar biasa, kebanyakan di kewalian ini pemegang wilayah itu pasti mengangkat dari para aulia gitu. Walaupun ada pemahaman bahwa aulia itu kata jama dan wali itu merujuk ke seseorangnya gitu. Jadi para aulia Allah yang banyak gitu. Nah kalau bilang itu seorang wali berarti itu menunjuk ke seseorang gitu. Walaupun secara prosesnya memang seorang waliullah itu pasti diangkat dari para aulia ini gitu. Di hasil seleksi lah gitu. Padahal ciri-cirinya seorang aulia Allah itu cuma beriman dan takwa. Jadi kita tuh harus benar-benar imannya, benar-benar takwanya yang sempurna. Baru bisa kepilih gitu, diseleksi untuk dijadikan pemegang wilayah atau seorang waliullah gitu. Jadi harusnya kita itu punya pemikiran harus gitu jadi seorang wali itu. Karena seorang aulia itu kan kekasih Allah, kita harus jadi kekasih Allah. Kita harus gitu. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Cuma yang jangan aku itu seorang wali pemegang wilayah, wah sewilayah saya ini segini gitu. Ternyata tidak seperti itu. Karena kenapa? Jadi seorang pemegang wilayah itu pasti harus ada proses pembeatan gitu. Walaupun yang menyeleksi seseorang aulia dari kumpulan para aulia ini yang orang yang beriman dan bertakwa ini, yang jiwanya tidak akan merasa sedih dan takut, merasa khawatir tentang menghadapi kehidupan, karena dia seorang rajin munajat itu beribadah, tirakatnya itu pasti seorang aulia itu. Nah dari para aulia ini dipilih untuk dijadikan seorang wali gitu, pemegang wilayah. Nah jabatan-jabatan ini
gitu, saya menjadikan dari aulia ke wali ini pasti didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Jadi begitu ketemu beliau itu menyebutkan satu makom gitu, satu wilayah gitu, pasti. Jadi tidak mungkin seorang wali mengaku-ngaku secara pribadi gitu ya, secara keluar dari hawa nafsunya, bukan. Pasti tidak seperti itu. Karena ini berlaku terus-terusan gitu, pengangkatan para wali dari kelompok aulia ini. Dan kalau ada seorang wali yang posisinya lebih tinggi terus beliau meninggal, itu pasti digantikan oleh yang jabatan atau makomnya yang dari bawah untuk ditaikan mengisi pos kekosongan ini gitu. Terus yang pos ini meninggal lagi, ada orang meninggal, ya udah diganti lagi, naik diangkat dari pemegang wilayah yang bawahnya gitu. Jadi selalu terus-terusan seperti itu gitu. Dan jumlahnya tetap gitu. Sedunia itu dari masa ke masa itu tetap gitu. Jadi pimpinan tertingginya di pemegang kewilayahan itu kan seorang wali kutub. Nah setiap zaman ini kutub tuh terus-terusan ada gitu. Jadi seorang pemegang wilayah yang jabatannya kutub tuh ada gitu. Cuma untuk menjadi seorang kutub gauts itu cuma dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa perbedaan kutub biasa dengan kutub gauts? Kalau kutub gauts ini menguasai empat unsur keilmuan, jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu menguasai empat tingkatan ilmu gitu. Di bab syariatnya, di ilmu fikih bisa jadi Syekh Sultan ini menguasai berapa mazhab gitu, mazhab imam gitu ya, ahli hadis gitu. Terus di Torekohnya sendiri, beliau itu kan guru besar, menguasai, sudah terbuka dengan zikir kalimat-kalimat tertentu, akhirnya kebuka gitu. Ya itulah, jadi seorang kutub gauts ini menguasai empat unsur gitu. Di bab hakikatnya udah tahu ciri-cirinya, dari jin kafir, jin Islam sampai ke khodam, bangsa siluman, malaikat, pasti tahu. Di kemarifatannya udah mengenal benar-benar gitu, benar-benar kayak ya hampir-hampir bisa disebutkan seperti orang yang manunggaling kaula Gusti. Kalau kemarifatannya yang benar, karena gambarnya sudah jelas bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Akhirnya banyak orang yang seolah mengaku-ngaku bahwa di diri saya ini ada Allah gitu, gitu. Pemahaman yang kurang pas gitu, banyak yang tergelincir gitu. Tapi itu kita harus mengenal sampai ke situ. Cuma jangan mengaku-ngaku, karena kita manusia yang sempurna ini digambarkan ibaratnya bayangan. Allah yang Maha Kuasa punya bayangan di bawah. Nah ini kita ini bayangannya gitu. Makanya disebut hamba Rabbani itu. Ceples bayangan dari sifat-sifat ketuhanan gitu. Karena kenapa? Ya kalau seorang yang sudah jadi hamba Rabbani itu kan setiap sabdanya begitu kata misalnya kun sudah langsung pak yakun gitu. Pasti terjadi gitu. Karena kenapa? Yaitu jiwa pemikirannya sudah selalu berdekatan atau dengan Allahnya, dengan Tuhannya gitu. Karena segala yang diucapkan, segala gerak-geriknya sudah ridho Allah semua gitu. Itulah kalau makom kemakrifatan udah makom tertinggi gitu. Kalau di kewilayahan itu seorang muqarrabin, jadi orang yang dekat. Orang yang didekatkan dengan kekuasaan Allah segala macamnya lah gitu. Jadi orang-orang muqarrabin. Nah, jadi setiap pemegang kewilayahan atau seorang para wali gitu, itu hasil dari seleksi dari para aulia yang jama ini gitu. Cuma kadang-kadang kita itu seolah ada vakum pemahaman yang dianggapnya kamu jangan ngaku-ngaku seorang jadi wali gitu, terus didustakan. Justru kita itu harus menjadi gitu seorang, karena aulia ini kan kekasih Allah. Siapa yang tidak bangga
jadi kekasih Allah gitu. Justru kita harus menuju ke sana, harus jadi gitu. Jadi seorang kekasih Allah. Kalau tidak menjadi kekasih Allah, apa jadi kekasih setan kita ini. Modalnya cuma menjadi kekasih Allah ya cuma beriman dan takwa, udah jalankan aja gitu segala perintah Allah ini gitu. Insya Allah kita bisa disebutkan seorang kekasih gitu. Cuma jangan kita juga harus paham gitu ya. Karena insya Allah lah kalau seorang mulia ini atau apalagi seorang wali yang diangkat itu pasti pemahamannya sudah benar-benar ilmunya juga laduni gitu ya. Tindak tanduk dia, gerak-gerik dia itu selalu diawasi oleh Allah. Bengkok sedikit aja batinnya, pemikirannya pasti ada teguran dari Allah gitu. Jadi seorang pemegang wilayah walaupun ada pengakuan bukan keluar dari unsur hawa nafsu gitu ya. Kalau pemegang benar-benar pemegang wilayah. Cuma di kewilayahan tidak berlaku bahwa seorang wali yang lebih tinggi makomnya itu lebih banyak muridnya, bukan. Jadi ukurannya bukan seperti itu. Jadi kalau orang materialis seolah-olah mendatangi seorang syekh mursyid itu karena dilihat banyaknya jamaahnya, oh berarti ini makomnya tinggi gitu. Makom jabatan di kewilayahannya nih luas gitu. Akhirnya dia datang ke Syekh Mursyid yang banyak jamaahnya gitu, banyak muridnya. Pada ukurannya kewalian bukan seperti itu. Ada seorang yang ya banyak malahan seorang yang berpangkat wali kutub, dia cuma punya murid berapa orang gitu, bukan ribuan, bukan puluhan, bukan ribuan. Tidak apalagi jutaan gitu. Jadi orang-orang sekarang ini banyak kan gitu, ya jiwanya materialis. Secara materi yang dilihatnya gitu. Wow, lihat bangunannya besar, pesantrennya besar, jamaahnya banyak, pasti ini wali apa makomnya tinggi gitu. Padahal banyak sekarang ini seorang yang bergelar Syekh Mursyid, muridnya ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Tapi begitu si calon wali kota, bupati minta doa restu dia, tidak pernah terjadi, malah kalah gitu istilahnya, karena makomnya dia itu seorang camat gitu kan, seorang pangkatnya camat ya, gak mungkin lah seorang camat menjadikan atau melantik bupati, kan tidak, pasti yang lebih tinggi dari jabatan itu yang akan melantiknya gitu. Jadi seorang wali kota pasti dilantiknya oleh gubernur atau sekda, pokoknya yang sejajar gitu, yang posisinya di atas dia gitu. Ada lagi seorang Syekh Mursyid begitu datang calon kuwu gitu di kepala desa terus minta doa restunya, dia malah kalah juga gitu. Karena tidak semua Syekh Mursyid walaupun ia aulia tapi ada juga yang bukan wali gitu, pemegang tidak punya jabatan pemegang wilayah. Iya dia itu Syekh Mursyid, guru gitu ya, guru satu aliran tarekat lah istilahnya gitu. Seorang aulia iya bisa jadi, karena itu kejuhudan dalam ibadah bisa dilihat bahwa dia itu seorang aulia gitu. Tapi belum tentu seorang aulia ini merangkap jadi pemegang wilayah gitu, seorang waliullah gitu. Jadi tidak mesti. Jadi yang paham seorang wali pemegang jabatan itu seorang wali lagi gitu. Bukan dilihat diukur dengan banyaknya murid lah istilahnya kayak gitu. Kalau dilihat sebanyaknya murid di kita itu berapa ribu jamaahnya gitu, satu pesantren, satu aliran majelis zikir itu. Itulah yang saya ketahui betul di urusan itu karena saya ada di lingkungan itu gitu, tentang kewilayahan gitu. Dan si para calon wali ini, waliullah itu diangkat dari para aulia gitu. Walaupun secara kesadaran saya sendiri bahwa saya itu posisinya bukan dari bawah, karena saya punya guru sebenarnya, tapi bukan guru itu yang jadi pembimbing menyampaikan kita ke makom tertinggi itu. Justru kita kan tadinya dasarnya selalu bertauhid.
Jadi walaupun masih kecil saya itu suka curhatnya, ya Allah saya minta ini, gitu, ya Allah, ya bertauhid lah istilahnya dari kecil gitu. Termasuk meminta guru untuk ditunjukkan guru mursyid gitu. Akhirnya saya kan minta, ya Allah saya minta ilmu lahir batin dunia akhirat. Jadi minta ditunjukkan siapa yang menjadi guru pembimbing, guru lahir gitu, guru dohir gitu. Akhirnya Allah sendiri yang udah kamu minta ijazah atau di BAT ke guru ini. Akhirnya saya datangi. Nah, mendatangi guru saya mursyid ini atas perintah Allah. Gitu. Kalau kebanyakan kan kita ini seolah mencari guru untuk dibimbing, untuk untuk bisa menyampaikan gitulah ke ketauhidan ke Allah gitu. Jadi si Syekh Mursyid ini seolah berjasa mengantarkan seorang murid untuk mengenal lebih jauh atau lebih dekat seolah-olah bisa jadi ahli muqarrabin gitu. Karena ada fase-fase di tarekatnya ini dari pembukaan latifah dan muraqabah gitu. Nah, kebanyakan ada yang seperti itu kebanyakannya gitu. Hampir semua lah mungkin. Cuma kalau buat saya sendiri justru saya mau kebalik gitu. Justru dari Allah sendiri saya dari hakikat meminta untuk ditunjukkan, minta ke Allah gitu untuk ditunjukkan siapa yang jadi guru syariat saya yang mana gitu. Akhirnya ditunjukkan yang guru Syekh Mursyid ini. Jadi begitu saya berguru beres di BA segala macam sudah tamat ya udah kembali lagi tauhid lagi ke Allah. Minta ditunjukin lagi guru mana lagi yang harus saya pinta ilmunya istilahnya. Karena ya syariatnya tetap harus dijalankan. Ya kalau orang lain kan enggak. Jadi dari syariat mencari akhirnya kebuka ketemu sama guru tarekoh gitu kan guru tarekat akhirnya dari tarekat itu kebuka pengalaman rohani ya kebuka hakikat lah baru mengenal kemarifatan kalau orang lain itu dari bawah kalau saya posisinya justru dari atas itu yang berbedanya gitu. Terus ada lagi pemahaman tentang seorang yang katanya gitu karena saya belum pernah melihat keterangannya sih apa belum membaca cuma kata orang apabila ada seseorang yang membenci ahlul bait ya yang bisa disebutkan duriah nabi gitu ya yang sekarang generasi yang sekarang tuh seolah dia itu membenci duriah nabi walaupun seorang wali gitu kan seolah bakal dipecat dari kewaliannya. Padahal seorang wali tidak mungkin serta merta membenci seorang duriah nabi kalau benar dia pasti dia tahu kan seorang wali pasti tahu ini duriah nabi atau bukan gitu. Nggak mungkin membenci timbul dari jiwanya gitu. Kalau nggak ada kesalahan dari seorang yang mengaku-ngaku duriah nabi ini kan nggak mungkin seorang wali karena seorang waliullah itu pasti selalu dibimbing oleh Allahnya gitu. Ini sampai orang ada yang berkata saking harus menghormati seorang habib gitu duriah nabi itu. Walaupun seorang wali pasti bakal dipecat katanya seorang kali kayak gitu. Allah itu akan murka nabi atau baginda Rasul akan murka ke wali ini gitu. Seorang wali yang membenci duriah turunannya. Padahal di kewilayahan tidak berlaku seperti itu. Kalau salah ya salah walaupun berhadapan dengan seorang yang bergelar duriah nabi. Kalau duriah nabinya seorang yang salah menyalahi syariat, ya udah. Seorang waliullah itu bisa hancur berhadapan dengan orang yang makomnya lebih tinggi dari orang itu. Orang itu ibaratnya berhadapan dengan atasannya pasti hancurlah kekuatan karena sabdanya dari langit yang dilihat itu posisinya siapa yang lebih benar dan siapa yang lebih tinggi makomnya gitu. Kalau posisinya istilahnya kita seorang wali berhadapan dengan duriah nabi istilahnya pas pada dia yang salah tapi kita yang hancur di kewalian tidak berlaku seperti itu. Jadi saya sendiri punya pengalaman berhadapan dengan ya punya Syekh Mursyid kan guru yang di Cirebon itu masih turunan Syekh Syarif Hidayatullah. Kita tahu Syekh Syarif kan bersambung sanadnya atau nasabnya ke misalnya ke keluarga ahlul bait sebagai ahlul bait katanya.
ketika berhadapan dengan saya, karena saya pernah kecewa oleh ya Syekh Mursyid minta satu amalan gitu ya, doa, karena kan murid dari mama itu banyak. Jadi saya ada yang kenal dekat tuh orang Sumedang gitu ya. Nah, orang Sumedang itu ya kakak seperguruan saya itu berkata bahwa saya dijazahkan doa ini gitu. Saya mau gitu. Saya juga pengen gitu. Udahlah nanti Kliwonan. Jadi saya tuh selalu untuk segala sesuatu tuh lapor dulu ke Allah lah istilahnya. Ya Allah, saya nanti kalau Kliwonan nanti saya akan minta doa itu gitu. Ya maksudnya Bang, itu level SIP gitu. Jadi saya tuh sudah meniatkan meminta doa itu, sudah minta izin ke Allah lah istilahnya. Nah begitu ketemu Kliwonan ke Cirebon lagi, saya minta ke mama gitu, Ma, saya minta diijazah di doa itu gitu. Saipi lah aja, Saipi. Terus tapi mama menolak langsung. Oh, bahwa mama itu tidak mempunyai doa itu karena katanya udah istilahnya sudah tidak diamalkan lagi katanya. Terus kata saya, kok itu yang orang Sumedang dikasih kok enggak, kata-kata mah tuh bilang seperti itu. Tegaduh, enggak punya katanya doa itu. Akhirnya kan saya dalam batin kecewa gitu. Jadi seolah gue punya guru menolak permintaan saya gitu. Nah, dalam kondisi kecewa itu kan kalau saya sudah biasa gitu curhatnya ke Allah lagi. Ya Allah, kenapa ini? Saya minta ke mama kan ilmu yang di mama itu ilmu Allah juga gitu. Kenapa saya menolak itu permintaan saya, kan saya udah izin ke Allah, saya meminta. Allah sendiri udah mengizinkan saya untuk meminta ke mama itu doa. Jadi saya mendam kecewa, tapi saya kan tidak baperan gitu ya. Ya udah, Kliwonan berikutnya ke Cirebon lagi, atau ada kabar kejadian, yaitu laporan dari orang Sumedang lagi bahwa ada seseorang yang mencuri jubah dan sorban mama itu langsung ngambil dari kamar, di kamar katanya. Dari kamar mama itu orang katanya gak sopan, culangung misalnya mungkin. Apalah bahasa Indonesia culangung itu langsung ke kamar katanya ngambil sorban sama jubah mama. Begitu saya dengar kabar itu, saya udah feeling, oh ini kewalian dicabut secara paksa ini dengan dicuri gitu. Itu simbol sebenarnya baju sorban jubah jubah dan sorban itu simbol kewalian. Akhirnya ada yang mencuri. Nah disitulah, jadi walaupun saya berhadapan dengan guru saya sendiri, sedangkan nasab beliau itu seorang habaib, nggak ada urusan gitu dengan pemegang wilayah. Kalau salah ya salah saja gitu. Menolak karena hakikatnya saya juga udah lapor ke Allah, ya Allah saya minta diijazahkan doa ini gitu. Terus mama itu ada, cuma mengaku-ngakunya tidak punya katanya. Nah itu loh. Jadi pemikiran orang yang mengatakan bahwa bila seseorang bukan membenci karena nggak ada alasan ya, karena ada perasaan soal gimana gitu, kecewa itu apalagi sampai membenci itu bisa hancur parah itu. Kalau kita mau benar-benar membenci, justru yang bukan kitanya yang hancur, justru itu yang dibencinya karena murka Allah pasti turun gitu. Tapi kenapa bisa terjadi? Seolah itu kan guru saya seorang pemegang wilayah juga sebenarnya. Wilayah Pulau Jawa waktu itu. Tapi giliran berhadapan dengan saya, kenapa bisa terjadi pemecatan kepada beliau yang duriah Nabi juga gitu, seorang ahlul bait Nabi. Terus pemegang wilayah, tapi langsung dicabut, dirontokkan gitu. Karena kelebihannya saya juga sama pemegang wilayah, walaupun baru gitu ya, baru menjabat istilahnya. Tapi masalahnya makomnya lebih tinggi dari beliau. Masalahnya gitu. Walaupun guru saya sendiri ini, istilahnya mungkin nggak ada istilahnya murid bisa ngelangkahi pundak atau kepala guru. Seolah ada ketabuhan seperti itu. Di kewilayahan tidak berlaku.
Jadi walaupun seorang murid tapi makomnya lebih tinggi dari gurunya, gurunya bisa dikalahkan gitu. Itu pemegang wilayah gitu. Jadi harusnya seorang syekh mursyid kebetulan pemegang wilayah itu harus waspada gitu. Bisa jadi ada yang muridnya yang dia didik sendiri tahu-tahu makomnya di kewaliannya lebih tinggi, lebih dekat ke Allahnya gitu istilahnya. Itu harus lebih waspada harusnya. Cuma kadang-kadang kan seorang syekh mursyid juga udah ya namanya manusiawi sih mungkin sudah merasa ego, merasa tinggi, merasa saya lebih banyak muridnya. Jadi jamaahnya itu buat dimanfaatin untuk komersil lah istilahnya karena membanggakan ke pejabat segala macam. Saya muridnya banyak, jamaahnya banyak. Padahal ada seorang muridnya di pojokan istilahnya pada makomnya lebih tinggi daripada dia sendiri. Jadi saya ini membantah anggapan bahwa seorang saking harus hormatnya ke kedurian Nabi, walaupun seorang wali katanya bisa dipecat tuh dari kewaliannya gitu, bisa dirontokkan, dihancurkan karena Baginda Rasul pasti murka ke wali ini. Itu tidak seperti itu kenyataannya. Kalau salah ya tetap salah, walaupun anaknya Nabi sekalipun. Nah kesalahan ini apa salahnya secara syariat atau secara hakikat? Karena kalau pemegang wilayah ini seorang kewalian ini itu mencakup lahir dan batin. Mungkin secara syariatnya guru itu tawadu, hormat, tapi cara batin mengenyek istilahnya. Ya kamu mau baru aja kemarin murid saya gitu kan. Itu secara hakikat kan dia itu udah sombong gitu. Syekh Mursyid ini udah sombong menghina muridnya. Pada muridnya ketika itu terus dia merasa kecewa ngadu ke Allah ini langsung didengar doanya oleh Allah ini bisa dihancurkan. Orang Syekh Mursyid walaupun muridnya udah jutaan juga itu bisa dihancurkan. Dihancurkan di hakikat lahiriahnya mungkin tidak kelihatan tapi secara hakikatnya dihancurkan. Dengan gimana ya munajatnya gak pernah dikabul gitu. Karena saya berhadapan seperti itu dengan Syekh Mursyid guru saya sendiri yang notabene-nya beliau itu masih duriah Nabi gitu. Sama dengan yang di Cianjur juga. Saya meminta satu doa, ya beliau menolak gitu. Karena itu buat anaknya gitu, anak kebanggaan beliau yang akan di masa datang bahwa ini ya seolah calon Imam Mahdi lah gitu. Jadi saya meminta doa, minta doa ini. Oh kewe kak, ya nyebut tekan nama anaknya gitu. Kewe kak budak Aang. Kata saya kenapa kan saya murid Aang, bukan murid anaknya gitu. Oh itu kan bakal calon ini katanya, ya Imam Mahdi. Saya memendam kecewa penolakan itu. Saya ngadu ke Allah. Jadi kalau dalam kondisi batin ini ya penuh kecewa itu saya curhat ke Allah langsung. Tidak mengadu ke syekh, ke guruku, tidak pernah. Tidak dengan ke kalimah-kalimah, dengan saya kecewa ya Allah akhirnya saya wiridkan ini baca ini. Tidak. Saya langsung ya Allah saya begini-begini gitu itu curhatan saya gitu. Ke Allah langsung. Akhirnya kan dijawab. Keliwonan berikutnya dan biasa tiap bulan Jumat Kliwonan saya itu muter gitu dari Tasik, Cirebon, Indramayu terus ke Cianjur. Nah Kliwonan berikutnya waktu Cianjur ternyata anak kesayangan yang dibanggakan oleh Aang itu meninggal. Justru dari langit ini begitu saya kecewa ngadu ke Allah datangnya Syekh Sultan menghibur gitu ya Syekh Abdul Qadir menghibur saya seolah jangan kecewa gitu. Apapun ilmu yang dia punya itu sudah saya puasain katanya. Seolah saya kayak gitulah gambarannya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah jangan ulah sedih. Ilmu naon wae manehanana geus dipuasaan ku kuring mah baheula teh gitu. Jadi ilmu apa aja bangsa hiji bisa epi. Doa-doa tentang mujarobat segala macam pokoknya. Ilmu hikmah. Ini Syekh Sultan ini menguasai semua gitu.
Walaupun terkenalnya ia sebagai seorang Syekh Mursyid Rutorikoh kan, tarekat Qadariyah gitu beliau itu. Ya pas kliwonan berikutnya itulah anak kesayangan yang dibangga-banggakan oleh Ang meninggal. Ya seperti itulah gitu. Berhadapan. Jadi di kewilayahan ini tidak berlaku. Istilahnya ini berhadapan dengan durian Nabi. Kalau salah ya salah itu. Seorang pemegang wilayah bisa hancur bila berhadapan dengan seorang yang jabatannya lebih tinggi gitu. Jadi kalahnya seorang pemegang wilayah ini oleh seorang wali lagi gitu yang jabatannya lebih tinggi dari orang itu. Kalau bermasalah dengan orang yang pemegang wilayahnya dari Ahyar istilahnya berhadapan dengan seorang wali abdal itu pasti Ahyar ini kalah karena berhadapan dengan pemegang wali atau makom yang lebih tinggi gitu ya. Itu masalahnya. Jadi nggak ada urusan tentang oh ini kan durian Nabi pasti selalu menang karena dilindungi oleh kakeknya gitu oleh baginda Nabi. Tidak seperti itu. Kalau salah ya salah saja. Kalau kita berhadapan kan kita juga tahu bahwa oh ini oh saya yang salah. Itu kalau cara pemegang wilayah yang benar pasti itu menyadari oh yang saya salah maafkan. Tidak menjadi sombong tidak. Mentang-mentang saya tinggi akan saya gini kan kalau menyadarkan hikmah apalagi ngagunakeun ajian naon katanya. Itu pernah diucapkan oleh Ang juga waktu 2004. Rek ngagunakeun ajian naon cenah mega eleh. Memang terjadi tsunami Aceh itu. Itu perbuatan guru. Tapi yang disasarnya kan maksudnya untuk menghantam PSBY gitu. Itu tidak terjadi karena beliau berhadapan dengan saya gitu. Kalau saya lihatnya kok yang bakal menang itu PSBY. Karena beliau waktu itu ya mungkin secara kerohanian tanpa sadar Ang itu sudah menyandarkan ke hikmah, ke doa, ke amalan, ke ajian gitu. Itu sudah salah. Di hakikat itu udah hancur itu. Jadi kalau yang benar itu kita tuh bersandarkan ke Allah langsung. Jadi ada hal apa aja yang buat kita kecewa langsung ya Allah saya ini sedih kenapa ini gini nih kenapa orang tuh begini curhatnya ke Allah gitu. Jadi paham kan ya paham masalah ini. Jadi seorang pemegang wilayah bisa hancur bila berhadapan dengan seorang pemegang wilayah yang lebih tinggi makomnya. Jadi tidak benar ada seorang ini durian Nabi Ahlul Bait terus dia tuh salah, terus ini seorang wali bermasalah dengan dia, yang hancurnya walinya tidak seperti itu. Karena baginda Nabi tidak akan melindungi orang-orang yang salah menurut syariat atau salah menurut hakikat. Walaupun gelarnya Habib, apalagi ditambah Syekh Mursyid Habib, pokoknya itu. Tidak ada urusan dengan seorang pemegang wilayah. Pasti hancur kalau salah gitu. Walaupun Habib durian Nabi itu pasti hancur. Karena baginda Nabi itu tidak pernah membela yang salah. Gitu. Menyalahi aturannya secara syariat dan hakikat. Ya walaupun istilahnya anak sendiri, cucu sendiri, kalau salah ya salah aja. Itu pasti dapat hukuman dari langit. Gitu. Itu kebanyakan yang berkata seolah saking harusnya dihormati. Karena itu gila hormat. Dia tuh para Habib gila hormat. Ini saya cucu Nabi, kamu jangan membangkang saya nih. Gitu. Darah Nabi, soalnya ada dari darah Rasulullah ada di tubuh saya. Gitu. Padahal kalau saya bisa berbangga-bangga bicara seperti itu kan, memang itu kan suatu kesombongan ya. Saya juga bisa berkata lebih dari mereka. Gitu. Ilmu Rasulullah ada di diri saya gitu. Berhadapan berapa ribu aja jutaan yang ngaku-ngaku Habib itu saya bisa rontokkan mereka semua gitu. Karena di dalam diri saya mengalir kekuatannya, keilmuannya baginda Rasulullah gitu. Tapi bila kita menyadari kesombongan itu masuk dalam hati, pikiran, sebanyak itu hakikatnya tuh udah jatuh. Naudzubillah min dzalik. Itu kehancuran yang
fatal. Sekalipun ahli ibadah yang ratusan ribu jutaan tahun istilahnya bakal hancur dengan sekecil jarah kesombongan itu. Apa yang dibikinkan sombong? Yaitu karena banyak, karena terah darah turunan soalnya. Terus ada yang menyombongkan masalah keilmuannya, menyombongkan diri tentang seolah saya ini ahli ibadah. Pokoknya segala macam perbuatan kalau kita buat jadi kesombongan itu hancur. Karena hakikatnya kita itu la haula wala quwata. Tidak ada daya kekuatan sebenarnya tanpa pertolongan bantuan dari Allah untuk sekedar melakukan ibadah juga. Untuk sembahyang, untuk puasa itu kan semuanya itu gerak ini yang di dalam diri kita itu semuanya atas kehendak izin gerak Allah sebenarnya. Jadi untuk apa membanggakan seolah diri itu punya kekuasaan sendiri tanpa bantuan dari Allah. Bangga-banggakan nasab turunan, membangga-banggakan kekuatan ilmu, membangga-banggakan khodah, membangga-banggakan seolah pendamping. Wah, saya ini diaping oleh naudzubillah min dzalik. Itu harusnya dibuang. Pemegang wilayah itu jangan seperti itu. Karena kejatuhan di hakikatnya lebih parah daripada jatuhnya secara syariat. Secara syariat mungkin dari lantai ke 1000 bisa hancur. Ibaratnya kalau jatuh diibaratkan saking tingginya ibaratnya. Bisa langsung pindah gini. Tapi kalau secara hakikat kejatuhannya dia itu seolah masih utuh. Tapi murka dari langit sampai 7 turunan itu. Kalau dia masih tetap seperti itu sampai kapanpun seolah murka Allah itu terus. Selama dalam batinnya, dalam kolbunya itu kesombongan masih digenggam gitu. Jadi naudzubillah min dzalik ya, itu jatuhnya angkat kedudukan karena kesombongan itu ngeri benar-benar. Karena seolah kita itu melihat kisah iblis yang 100.000 tahun sebelum terciptanya Adam. Yaitu sudah seorang ahli ibadah. Udah tauhidnya udah benar-benar itu. Istilahnya secara kasarnya di semua af'alullah atau semua al-falak, gugusan galaksi, bintang-bintang itu kata iblis sendiri, kata Izajil itu tidak ada yang sejengkal tanah pun yang belum pernah saya gunakan untuk beribadah. Jadi hampir semua planet-planet itu udah dia injak gitu. Tapi dia berlaku sombong aja, merasa diri lebih sempurna dari Adam, itu jatuh langsung. Laknat Allah tuh langsung. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kita ibaratnya yang setiap saat selalu berbuat dosa. Enggak ada amalan yang dibangga-banggakan sebenarnya. Karena semua amalan lahir batin begitu gibah satu kali aja istilahnya membenci seseorang terus menceritakan dengan niatnya untuk menghasut orang, menggibah, itu semua amalannya rontok, habis kita ini. Apabila menyebar hatinya berniat untuk menceritakan aib seseorang itu timbul dari kebencian gitu, kebencian untuk menyebarluaskan gitu kebencian kita ke orang lain, itu disebutnya gibah gitu. Nah, kalau saya sendiri menceritakan tentang nasab itu yang bersalah, karena kita itu harus paham gitu. Kita harus paham. Jangan mencintai makhluk ya, para muhibin tuh saking mahabbahnya ke para habib sampai cinta buta istilahnya gitu. Terlalu mendewa-dewakan. Itu Allah tuh sebenarnya murka gitu. Sampai tergila-gilanya segitunya, tergila-gilanya ke ras. Padahal kalau sendiri tidak memandang, melihat darah turunan ras, tidak. Kalau salah, anak Nabi juga dihancurkan kalau salah.
Orang tuanya kalau salah dihancurkan oleh Allah juga. Orang tua Nabi misalnya, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu bisa kita ambil pelajaran. Apakah anak Nabi Muhammad misalnya turunannya kalau salah dimaafin? Tidak juga, ya tetap kalau salah ya salah gitu. Karena di mata Allah itu tidak melihat siapa kamu gitu. Tidak akan melihat yang benar imannya, dan benar takwanya, itu makomnya lebih tinggi, lebih mulia gitu. Karena Allah melihat karena keimanan dan ketakwaannya gitu. Bukan karena nasab.